Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Saladitya Kuncoro dari kelas 12 TKJ1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum 3 yaitu Mikrotik Simple Question pada modul manajemen bandwidth. Yang saya pertama lakukan yaitu limitasi bandwidth sederhana, yang dimana nanti kita akan melakukan limitasi maksimal upload 28 kbps dan maksimal download 512 kbps dengan klien IP-nya 192.168.10.2 yang terhubung dengan Mikrotik. Pastikan kalian sudah merunning Mikrotik dan klien yang kalian gunakan, yaitu kita login ke Winbox. Di sini untuk adapternya saya menggunakan, untuk penghubung dengan internet saya menggunakan bridge adapter dengan permission mode local, dan adapter kedua menggunakan internal network dengan name-nya ethernet dan permission mode-nya local. Kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. IP address 92.168.3.1.10/24. Ini untuk yang terhubung dengan internet. Oke, setelah itu kita konfigurasi yang terhubung dengan klien 10.254/24 menjadi ethernet 2. Apply. Oke. Setelah itu kita konfigurasi DNS-nya 8.8.8.8, kita tambahkan lagi nanti 8.8.4.4 checklist pada allow remote request. Apply. Oke. Setelah itu kita kasih gateway di router. Di sini kita masukkan IP internet. Bila kalian tidak tahu IP internet, kalian pergi ke CMD, yaitu kalian ketikkan IP config. Nah, di sini default gateway ini IP internet pada adapter wireless LAN adapter WiFi. Kita masukkan IP internetnya 192.168.1.1. Play. Oke. Setelah itu kita cek koneksi internetnya dengan melakukan ping ke Google. Setelah TTL maka kita telah terhubung dengan internet. Setelah itu kita berikan akses ke klien agar klien bisa terhubung dengan internet. Generalnya kalian ke add interface-nya Ethernet 1 karena yang terhubung dengan internet. Yaitu action-nya kalian menjadikan masquerade. Apply. Oke. Setelah itu kita pergi, kita konfigurasi quick kits-nya. Ini quick kits ke simple quick kit, kita plus ke general, kita kasih nama limitasi bandwidth. Targetnya yaitu IP client 192.168.10.2. Setelah itu max limit dari upload kita ubah menjadi 218 dan target max uploadnya menjadi 251. Apply. Oke. Setelah itu kita pergi ke klien, klik kanan pada icon laptop, klik ke open network and sharing center, klik change adapter option, klik kanan properties, pilih version 4 properties, sini ganti 2. Untuk subnet masknya /24, default gateway-nya IP dari Mikrotik yang Ethernet 2 yaitu 192.168.10.254 dan S-nya 88.8.8.8 dan DNS alternatifnya 8.8.4.4. Oke, terus kita buka CMD, kita lakukan ping Google dan terkoneksi. Setelah itu kita coba, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita lihat dia dapat berapa.
speed test. Caranya dicoba. Di sini saya hapus hingga nanti muncul hasilnya. Nah, di sini tadi setelah saya matikan quick simpelnya, dia mendapatkan untuk downloadnya 10.4 dan untuk unggahan atau upload melakukan 7 Mbps, yang dimana ini melewati batas yang kita terapkan. Kita coba checklist, setelah itu kita coba lakukan lagi uji ulang. Sini saya akan push hingga nanti muncul hasilnya. Setelah kita aktifkan tadi quick nya dan hasilnya jadi hanya 0,31 Mbps untuk download dan 0,10 untuk Mbps untuk upload. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum pada 2.2 pada metode pembagian bandwidth share, dimana konsepnya dalam keadaan semua klien melakukan akses ke internet, maka setiap klien akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps. Jika hanya satu klien yang melakukan akses, maka dia akan mendapatkan bandwidth maksimal yaitu 512 kbps. Dan jika beberapa klien, tidak semua klien melakukan akses ke internet, maka bandwidth yang tersisa akan dibagi secara rata ke bandwidth yang aktif. Topologinya seperti ini. Kita sudah melakukan proses konfigurasi untuk menyambungkannya dengan internet pada yang sebelumnya. Kita hanya melanjutkan lagi, buka. Nah, di sini tadi saya melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, yang limitasi ini kalian berikan disable saja. Setelah itu kita buat parent grid-nya, karena si mikrotik ini dia tidak tahu batasan maksimal dari bandwidth yang kita akan berikan ke klien. Jadi kita akan bikin terlebih dahulu untuk total bandwidth-nya, yaitu sebesar 512K. Nah, untuk targetnya biarkan seperti ini. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita bikin child quicks-nya, yaitu untuk klien 1. Maka IP-nya yaitu sesuai topologi, maka 192.168.10.1. Max limitnya sama dan target uploadnya sama, 5123 ke advance. Kita beri limitnya yaitu 128. Nah, parentsnya ke total bandwidth. Kita apply. Nah, itu kita copy saja. Kita hanya ganti name-nya menjadi klien 2 dan IP-nya maka 192.168.10.2. Apply lagi, copy lagi, kita buat untuk klien 3, maka IP-nya 192.168.10.3. Apply. Setelah itu kita oke. Maka akan terbuat seperti ini. Ini T berarti dia menjadi parentnya, C-nya sebagai child dari AT. Nah, itu kita konfigurasi IP-nya pada setiap klien. Nah, seperti ini 192.168.10.1. Default gateway-nya IP dari mikrotik yaitu 192.168.10.254. Ini DNS-nya 888888. Di sini saya akan skip proses konfigurasi pada setiap IP-nya. Setelah saya melakukan konfigurasi ini seperti ini, untuk klien 3 maka
IP-nya .3, klien 2 maka IP-nya .2, dan klien 1 tadi sudah saya melakukan konfigurasinya. Nah, di sini bila kondisi 1 yang dimana hanya satu klien saja yang mengakses ke internet, maka klien 1 akan mendapatkan max limit dari bandwidth-nya. Perhitungannya seperti ini. Pertama, router akan memenuhi limit add klien yaitu 128 kbps. Bandwidth yang tersedia yang masih sisa adalah 512 kbps. Jadi yang bandwidth tersisanya jadi 512 kbps dikurangi 128 maka mendapatkan 38 kbps. Karena klien yang lain tidak aktif, maka 38 kbps ini akan diberikan ke semuanya ke klien. Jadi kliennya nanti mendapatkan IP max limitnya yaitu 512 kbps. Nah, itu kondisi kedua, di mana ada dua klien yang menggunakan internet, maka nanti bandwidthnya yang tersisa akan dibagi ke klien 1 dan klien 2. Perhitungannya seperti ini. Pertama-tama router akan memberikan limit add ke semua klien terlebih dahulu. Akumulasi limit add-nya untuk dua klien yaitu 128 kbps dikali 2 maka 25 kbps. Bandwidth total masih tersisa yaitu 256 kbps. Sisa ini diberikan kemana? Akan diberikan rata ke dua klien hingga tiap klien mendapatkan limit add plus sisanya 256 dibagi 2. Limitnya tadi 128, 256 dibagi 2 jadi 128 sama dengan 256 kbps. Jadi tiap klien 1 dan klien 2 mendapatkan IP sekitaran 256 ini, sekitar 256, dan yang kondisi 1 tadi IP klien 1 nanti mendapatkan sekitaran 512. Setelah itu kita ke kondisi ketiga yang dimana semua klien menggunakan internet, maka perhitungannya pertama router akan memenuhi limit add tiap klien terlebih dahulu yaitu 128 dikali 3 maka 38 kbps. Bandwidth yang total masih tersisa 128 kbps, maka sisanya akan dibagi rata ke 3 klien tersebut dengan perhitungan 128 yaitu limitannya ditambah sisanya 128 dibagi 3 maka 170 kbps. Maka klien 1 sampai 3 akan mendapatkan kbps sekitaran 170. Kita uji coba terlebih dahulu yang kondisi 1. Kita ketikkan speed test, jalankan uji coba. Nah, di sini terlihat bahwa si klien 1 mendapatkan tadi max dari limitnya yaitu 512 kbps. Jadi kita coba ke kondisi kedua yaitu klien 1 dan klien 2 mengakses ke internet. Kita lakukan bersama-sama agar terlihat hasilnya. Speed test. Kita jalankan. Kita lihat di sini bahwa kondisi kedua tadi dia akan mendapatkan sekitaran bandwidthnya yaitu sekitar 25 kbps. Tadi terlihat bahwa dia si klien 1 dan klien 2 mendapatkan sekitar 256 kbps. Setelah itu kita coba kondisi ketiga yaitu semua klien melakukan akses ke internet.
Saya ulangi lagi karena ini ini. Nah, tadi saya melakukan pengulangan karena si klien 1 melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa setiap klien mendapatkan MBP bandwidth sekitaran 170 kbps yang sesuai dari kondisi ketiga, yaitu 1730 kbps pada setiap klien. Pada limitasi bertingkat ini kita juga bisa menerapkan prioritas yang dimana priority terhadap klien, dimana nilai priority itu dari 1 sampai 8, 8 terendah dan tinggi ke 1. Sebagai contoh, klien 1 nanti kita anggap sebagai VVIP user, maka dia diberikan prioritas tertinggi. Jika kita menerapkan prioritas perhitungan pembagian bandwidth hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja setelah limit at semua klien terpenuhi, router akan memberikan priority ke klien 1. Router akan mencoba memenuhi limit klien priority tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia. Perhitungan seperti ini, klien 1 nanti mempunyai priority tertinggi, maka router akan mencoba memberikan bandwidth sampai batas max limit, yaitu 512 kbps, sedangkan bandwidth yang tersisa hanya 128 kbps. Maka klien 1 akan mendapatkan bandwidth sebesar limit at plus sisa bandwidth, yaitu 128 plus 128 kbps, yang dimana ada yang sebelumnya sisanya dibagi secara merata ke klien, tapi ini langsung diberikan ke klien 1. Kita lakukan saja praktikumnya. Klik ke klien 1, ke advance. Nah, ini prioritas kita ubah menjadi 1, jadi 1 apply. Oke. Di sini karena hanya satu klien, maka dia nanti akan mendapatkan 512 kbps, atau kita coba 2 klien sekaligus. Jangan coba. Ini karena 2 klien, nah, maka perhitungannya tadi sisa dari kondisi kedua tadi berapa? Sisanya, maka nanti sisanya yaitu yang seharusnya dibagi 2, 256 ini, maka langsung diberikan ke klien 1. Jadi 128 ditambah 256, maka dia akan mendapatkan IP sekitar, enggak, saya lihat kalkulator. Maka klien 1 nanti akan mendapatkan IP bandwidth sekitar 384 kbps. Nah, ini 240, dan seharusnya bisa naik sampai ke 384 kbps. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang 2.3 bypass traffic lokal. Ketika kita melakukan implementasi simple quit dengan hanya berdasarkan target address atau SRC address, maka router hanya melihat dari mana traffic itu berasal, sehingga kemampuan tujuan traffic yaitu DST address tetap akan terkena limitasi, tidak hanya ke arah internet, akan tetapi ke jaringan lokal yang berbeda segmen. Sebagai contoh, yaitu IP LAN 1 dengan IP 192.168.10.0/24 dan IP LAN 2 192.168.11.0/24. Jika hanya dibuatkan simple quit dengan target mengarah ke 198.10.0/24, maka traffic yang ke arah 192.168.11.0/24 akan juga terkena limit. Agar traffic ke arah lokal tidak terkena limit, kita bisa membuat simple quits baru yang akan mengisi DST address serta melakukan max limit sebesar maksimum jalur koneksi, misalnya 100 Mbps. Kemudian letakkan rules tersebut pada rute teratas, yaitu 0
Full simple queue ini dibaca dari urutan teratas yaitu 0, sehingga dengan pengaturan tersebut traffic dari LAN 1 ke LAN 2 dan sebaliknya maksimum traffic rate sebesar 100 Mbps atau setara dengan kecepatan kabel Ethernet. Kita coba saja. Di sini kita hapus saja. Klien 3 kita hapus. Nah, di sini saya sudah menambahkan Ethernet ketiga. Bentar. Kalian nanti matikan terlebih dahulu, setelah itu kalian konfigurasi networknya, kalian tambahkan checklist pada enable network adapter, pilih ke internet network, itu permission modenya local, itu kita konfigurasi untuk yang adapter yang ketiga, yaitu seperti ini. Kalian klik tambah, yaitu sebentar saya kasih sendiri saja, plus 192.168, kita buat yang 11.254/24, ubah interface menjadi Ethernet 3 atau adapter yang ketiga, apply. Nah, mendapatkan seperti ini. Setelah itu, nah ini total bandwidth biarkan seperti ini. Kita manfaatkan pada konfigurasi yang sebelumnya, kita tinggal ganti nama. Jadi seperti ini apa tadi? Limit yang 1. Ini LAN 1. Naikkan jadi 56. 56. Oke. Sebentar hanya ini yang 2. Oh iya, lupa saya ganti targetnya. Kita ganti target terlebih dahulu juga. Ini maka 11/24. Oh sebentar, kosong ya. Titik kosong /24. Boleh. Oke. Ini ganti targetnya 0/24. Boleh. Oke. Itu kita buat baru, yaitu yang dinamakan tadi apa? Bypass traffic lokal. Oke. Masuk saya ini. Paskan. Bentar saya lihat. Oh, yang mengarah ke 10 jadi. Ini agar si limit LAN yang kedua juga tidak terkena limit. Kita buat yang ke-24, max limitnya 10. Advance-nya limit rate-nya berapa? Limit ultimate. Nah, seperti ini. Kita apply, kita taruh ke atas, kita klik, kita drag ke atas. Nah, seperti itu. Benar. Desain address-nya juga pakai. Dua 168.10. Oh, bukan 11.0/24. Oke. Sebentar saya itu. Nah, di sini saya sudah menambahkan menu untuk melihat DST address-nya. Kalian klik ke tanda panah ini, kalian pergi ke show column. Nah, di sini DST yang awalnya tidak ada checklist-nya, kalian beri checklist supaya bisa melihat informasi di sini. Di sini saya tidak bisa melakukan, saya bisa melakukan ini. Sebentar, di sini seharusnya 100. Nah, di sini saya tidak bisa melakukan uji cobanya karena ISP yang saya gunakan di rumah ini hanya mencapai 20 Mbps, dan dimana kecepatan tersebut sangat jauh dari 100 Mbps. Nah, lihat saja hasilnya yang didapatkan berapa. Sekitar di sini karena klien 2-nya belum. Oh, bentar, saya konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengubahnya untuk klien 2 menjadi IP-nya 192.168.11. Maka hasilnya nanti seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.